Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, KPK dilempari tikus ya. Apakah ini sejenis penghinaan terhadap KPK atau menganggap orang-orang yang ada di KPK ini atau pemimpinnya itu seperti tikus atau seperti apa? Ini perlu juga ditanyakan gitu kan, karena bukan hanya KPK, DPR-nya juga dilempari tikus, Menteri Keuangannya dianggap tikus-tikus juga kan begitu. Ini memang zamannya tikus ya. Apakah ini tahun tikus kita tidak tahu, tetapi biasanya tikus itu adalah jenis binatang yang mendodosi ya padi atau makanan-makanan miliknya manusia ya. Kalau dalam konteks ini ya miliknya rakyat ya. Tetapi kenapa KPK sampai dilempari tikus? Sudah barang tentu ada sesuatu yang memang mencemaskan di dalam KPK itu ya. Dan perkara SDM ini saya yakin sekali bahwa ini bukan sekedar kebocoran, tapi ini ada dugaan main perkara untuk mendapatkan sesuatu imbalan. Ini bukan baru, Pak. Beberapa waktu yang lalu ketika sebelum saya dan kawan-kawan disingkirkan dari KPK, kami membongkar kasus Robin, penyidik KPK yang dapat uang. Penyidik baru setahun bekerja itu dapat uang 10 miliar lebih. Artinya dugaan ketika ada seperti yang Bapak katakan, masa iya sih cuma bocorkan saja. Saya yakin ini ada suatu transaksi yang harus dibuktikan, karena ini skandal ini. Apalagi KPK loh, Pak. Nah, terkait dengan itu ya, saya khawatir kemudian ketika ada masalah-masalah demikian banyak ini, kemudian dia melakukan perbuatan semena-mena. Orang-orang yang kemudian tidak bisa diatur atau yang kritis disingkirkan dengan cara apapun, dengan cara-cara yang melanggar hukum. Nah, salah satunya kalau saya lihat sekarang ini Bang Endar ya. Bang Endar yang sedang disingkirkan, dapat diberhentikan dari Direktur Penyelidikan dengan alasan masa kerja habis. Bisa nggak sih dia diminta dimundurkan itu? Kan supaya kan di mana-mana gitu kan? Kalau dia mengundurkan diri tidak mungkin. Nggak mungkin. Sebetulnya kalau saya gini, kasusnya jelas, ngapain disuruh mundur? Diperiksa, dihukum gitu kan? Ya. Sederhana itu. Saya berkeyakinan bahwa semua desain ini bermula dengan menghancurkan KPK. Kemarin pemirsa, atau 2 hari yang lalu, KPK digeruduk oleh para tokoh KPK awal ya sebelumnya lah bisa dikatakan itu. Ada Abdullah Mahua, ada Bambang Wijayanto, ada Saud Situmorang dan lain sebagainya ya. Mereka orang-orang yang dikenal bersih, nggak punya masalah, dan mereka geruduk KPK melaporkan ketua KPK-nya kepada Dawas ya, Dewan Pengawasnya KPK, yang dianggap loyo. Dianggap loyo pemirsa, nggak berdaya gitu menghadapi KPK, karena menurut Abdullah Mahua di situ juga ada opungnya ya itu. Nah, tapi fenomena yang ada di KPK ini tampaknya adalah bola salju yang menggelinding ya, snowballing effect yang tampaknya memang akan segera membuka pintu perubahan itu. Jadi kalau KPK memang ternyata pimpinan-pimpinannya itu bergadul kayak seperti Firly Bahuri atau seperti Alex Marwoto yang justru membela, nggak masalah itu persoalan dokumen penyidikan keluar. Seperti dia meredam kegaduhan itu adalah juga dalam rangka untuk memperkuat KPK supaya tidak tersudutkan gitu pada waktu itu. Nah, kalau untuk Pak Endar ini sendiri, Pak Listio Sigit ini jelas-jelas mengatakan, Mas Ersu, soal penguatan itu tadi, dia tidak mau menarik 2 orang itu. Khusus untuk Pak Endar, dia mengatakan bahwa Brigjen Endar ditempatkan di KPK saat itu dengan melalui proses open bidding yang cukup berat begitu. Prosesnya demikian. Yang tentunya bersaing dengan beberapa calon lain dan kemudian terpilih. Dan tentunya Polri sampai sekarang masih berkomitmen untuk terus mendorong penguatan terhadap KPK, khususnya dalam tugas-tugas pemberantasan korupsi. Dia mengatakan demikian. Jadi alasannya cukup kuat dalam hal ini sih, Mas Ersu. Mengapa dia
terus mendorong supaya Pak Endar ini tetap ada di posisinya yang sekarang. Dan satu lagi kalau saya rasa sih ya, juga ada semacam apa ya, pride juga ya Mas Ersu. Jadi dua jenderal langsung dikembalikan seperti itu begitu kan. Dan kemudian juga kalau kita melihat proses di kepegawaian di KPK saat ini kan sudah berubah ya Mas Ersu, sudah tidak 4 tahun 2 tahun lagi kan, sejak revisi itu sudah. Jadi pegawai itu pegawai dari kejaksaan, dari kepolisian, dan dari yang lain itu diperpanjang untuk setiap tahun gitu. Jadi mereka masa berakhirnya kapan, sebelum itu diperpanjang dari instansi asalnya. Dan untuk hal ini kita sudah ketahui bahwa Pak Kapolri, Pak Sigit itu sudah memperpanjang pada tanggal 29 Maret, yaitu memberikan surat kepada Pak Firly bahwa Pak Endar diperpanjang masa baktinya di KPK. Tapi rupanya surat itu diabaikan begitu saja, dengan malah justru memecat Pak Endar begitu, memberhentikan dengan hormat dan mulai efektif berlaku pada tanggal 1 April. Nah, ini saya rasa juga yang saya rasa tidak etis begitu ya. Ini ketua KPK atau orang pinggir jalan yang menyampaikan seperti itu, ya? Itu rahasia negara. Kalau rahasia negara dicuri oleh orang dalam KPK sendiri, itu maling juga sebetulnya. Masalah atau tidak urusan kedua, tapi itu maling. Sama seperti orang mencuri sandal dari dalam rumah. Jauh lebih masalah, itu menunjukkan bukan hanya etika tetapi juga kriminal. Dan inilah yang menjadikan tampaknya Firly mungkin nggak nyenyak tidur lagi ya, walaupun mungkin dia punya backing dan lain sebagainya, tapi backingnya juga kalau digedor-gedor seperti ini pusing juga aku Firly, ya kan? Kau bikin masalah melulu gitu. Lagi pula itu korupsi kecil-kecil amat yang hanya miliaran, nggak nyampe triliunan, ngapain gitu kan? Nah, udah terserah kamu aja. Kalau dibilang gitu gimana? Hancur itu KPK. Bukan KPK-nya yang hancur, ketua KPK-nya dilepas begitu saja, akhirnya selesai, kemungkinan menjadi tersangka. Dan apalagi sekarang Bareskrim atau Kapolri atau Polrinya sendiri tampaknya juga sudah mendapatkan laporan dari sejumlah pihak termasuk Maki yang melaporkan persoalan pembocoran dokumen itu ya, F begitu. Dan kemungkinan ini adalah tindakan pidana. Jadi tidak hanya etik tetapi juga pidana. Jadi ini ramai sekali pemirsa, karena kita juga ingin lembaga yang didirikan sejak reformasi ini betul-betul menjadi lembaga anti korupsi, bukan ikut-ikutan korupsi, apalagi malah menjadi mata-matanya para koruptor. Ya, jangan sampai itu. Nah, itulah akhirnya membuka banyak pihak untuk geruduk ke Gedung Merah Putih itu. Ini masa yang mengatasnamakan pengurus besar komunitas aktivitas muda Indonesia, PB kami menggeruduk Gedung Merah Putih KPK kemarin siang ya. Mereka menuntut ketua KPK Firly Bahuri dicopotnya. Dan menurut pantauan dari media ya, di depan Gedung Merah Putih KPK itu Jalan Kuningan, Persada, Jakarta Selatan, massa mencoba merangsek masuk ke gedung dan mereka terlihat membawa tikus-tikus berwarna putih yang masih hidup gitu ya. Jangan sampai juga akhirnya ketua-ketua KPK-nya suka main tikus untuk mainan. Enggak, ini sebetulnya kan sindiran juga gitu ya. Samalah seperti DPR digambarin tikus dan lain sebagainya itu ya. Firly Bahuri, ketua KPK, dilaporkan aktivis 98 ke Dewas, punya motor 2,5 juta rupiah dan mobil 850 juta rupiah. Harta kekayaan Firly Bahuri, ketua KPK yang dilaporkan oleh kelompok yang mengaku aktivis 98 Nusantara. Aktivis 98 Nusantara tersebut mendatangi KPK pada Rabu 5 April. Mereka datang untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan ketua KPK Firly Bahuri. Sebanyak 30 orang yang didatangi KPK berasal dari Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Palembang, dan Surabaya. Mereka datang untuk meminta audiensi dengan Dewas KPK. Ketua KPK diduga telah melakukan tindak pelanggaran kode etik atas tindakan dalam penanganan kasus Formula E, kata Baikuni usai menyerahkan laporan ke Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan Rabu.
Selain melaporkan Firly, maksud dan tujuan aktivis 98 Nusantara ingin melakukan audiensi dengan Dewan Pengawas KPK. Mereka menduga ada beberapa poin pelanggaran yang dilakukan Firly. Di antaranya dugaan melakukan tindak pidana kolusi yang melanggar pasal 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme, ujar Bayu. Selain itu, aktivis 98 menduga Firly telah berhubungan dengan BPK secara langsung dengan tujuan meminta kepada BPK untuk melakukan audit keuangan negara terkait kasus dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Formula E dan melakukan ekspos perkara. Bayu menambahkan Firly diduga telah menekan dan memaksa penyelidik untuk menaikkan status penyelidikan ke penyidikan tanpa tersangka walaupun bukti yang ada belum terpenuhi. Diketahui Firly Bahuri menjadi sorotan publik usai memberhentikan dan mengembalikan Direktur Penyelidikan KPK Brigjen Endar Priantoro ke institusi asalnya yakni Polri. Pencopotan Endar dari KPK menjadi persoalan karena masa tugasnya di KPK sesungguhnya diperpanjang oleh Polri. Penugasan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu terregistrasi dengan nomor B2725-4KEP.2023 per 3 April 2023. Dalam suratnya, Kapolri Listio Sigit mempertahankan atau menugaskan Brigjen Pol Endar Priantoro sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Atas dasar Endar Priantoro melaporkan Firly dan juga Sekretaris Jenderal KPK Cahya Hardianto Hareva ke Dewas KPK. Walaupun demikian, KPK membantah tuduhan soal konflik Firly dan Endar terkait dengan isu Formula E. KPK mengklaim keputusan pemberhentian dan pengembalian Endar diambil secara kolektif kolegial dan mendapat persetujuan dari 5 pimpinan KPK. Ali pun meyakini Dewas KPK akan bekerja profesional dan transparan tanpa tunduk dan pada intervensi kekuasaan apapun.